Kenapa kemerdekaan harus diisi kekasih? Karena tong kosong nyaring bunyinya. Oh, jangan kau gedebus muluk-muluk bicara tentang kemerdekaan bila kau tak punya waktu luang. Karena hanya di dalam waktu luang kau bisa merenungkan arti hidup secara merdeka. Mengenangmu adalah kebangkitan dalam hidupku. Walau mengenangmu selalu membuatku bersedih. Puncak kangen paling dahsyat ketika tak saling telepon WA, email, video call, dan lain-lain. Tapi diam-diam dua-duanya saling mendoakan kekasih. Oh, menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu. Di batas antara Kabupaten Situbondo sama Banyuwangi itu hutan, sebuah hutan. Jadi taman kanak-kanakku di situ sampai SMA di Situbondo. Kalau di Jember sendiri nggak terlalu ingat ya karena taman kanak-kanak waktu itu. Ya saya termasuk dulu walaupun dari kecil ayah saya dalang di rumah ada gamelan. Karena teman-teman saya SD ketika SMA-nya mereka ke Malang, ke Surabaya, kalau liburan itu main pingpong bareng, itu gitarannya sudah rock, blues, lagu-lagu di Purple. Nah saya malu punya bapak dalang dan di rumah itu adanya gamelan. Tapi saya bangga kalau pas puasa, jadi patrolnya itu musik ngebangunin sahur itu paling komplit aku. Jadi beberapa gamelan ku naikin becak dan ku tabu bareng-bareng. Jadi yang lain itu dangdutan, musik-musik band, musikku musik gamelan tuh. Ada bonang, ada kendang, ada 3 becak kadang-kadang. Dan habis patrol itu ya nyuri bakso. Biasanya pedagang-pedagang bakso itu kan tutup jam 12 ke atas. Rombongnya bakso masih ada di jalannya, itu biasanya masih banyak daging tuh di situ. Lagu itu nyampe ke orang tidak dari pengertian kognitif arti kata-kata. Lagu itu nyampe ke orang, musik itu nyampe ke orang dari bunyi, dari ritme, dari wong takon. Orang nggak perlu kata wong takon, dia udah nggak perlu sebetulnya. Tapi tiba-tiba tanpa sadar dia sudah masuk ke hatinya. Makanya ketika ada agamawan yang bilang musik itu haram, saya bingung gitu loh. Kata-kata bahasa itu juga musik. Yang nggak pakai bahasa musik tuh ya operator GPS itu gitu loh. Belok kanan, Anda sudah betul. Dan itu memang nggak musik. Tapi kalau mau kemana, ke Surabaya, umumnya orang-orang itu mau kemana, Bandung. Kalau 2 kata biasanya kata kedua ditekan. Kalau terdiri dari 4 suku kata, biasanya yang ketiga ditekan Surabaya, Sukabumi, gitu. Kecuali kalau marah baru yang ditekan yang keempat, Sukabumi, gitu loh. Mau kemana? Sukabumi. Gitu. Mau kemana? Surabaya, gitu kan? Jadi bahasa itu musik. Artinya kalau musik itu haram, orang nggak boleh ngomong. Ini musik, ada ritmenya. Ada nada ya. Iya, yang nggak ada ritme, Mbak. Itu operator GPS. Itu Mei aku bikin, Mei 2008. Kalau nggak salah beberapa hari kemudian Mbak Artum lengser.
Aku di Jogja ini waktu itu. Jadi kamu kalau ingat di Jogja waktu itu di pemberitaan dari Tugu Utara itu, dari Tugu sampai ke alun-alun utara, itu isinya orang. Orang cuma jalan, hening, pemilik toko semua di Malioboro keluar ngasih makan, bungkusan, nggak gitu loh. Jadi, nah itu Mei yang jelas. Terus beberapa 21 Mei Pak Harto lengser. Jadi aku duduk ngelihat di saat di Malioboro itu suasananya itu wong takon. Sosiopolitik sekarang yang kita mudah mengklaim paling benar, mudah mengklaim paling... Mestinya guru-guru itu nanya, berapa tambah berapa yang sama dengan 6? Itu loh, sehingga nggak harus 3 tambah 3 sama dengan 6. Mungkin nanti ada muridnya yang jawab, Bu, 4 tambah 2, Bu. Enggak, Bu, saya 5 tambah 1. Itu Indonesia, itu bineka. Jadi ini di Cafe Bahasa Basi akan melakukan apa, Pak? Ya, di Cafe Bahasa Basi ini yang satu grup sama penerbit Diva Pers. Biasalah launching bukunya judulnya Tembang Tali Jiwo. Jadi Tali Jiwo itu semacam puisi-puisi milenial lah, singkat gitu. Misalnya beberapa mereka ngejadiin quotes-quotes kayak jika yang suci selalu yang bening, maka tak akan pernah ada kopi di antara kita. Itu ada di truk-truk. Terus menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Gitu-gitu. Itu ada di kafe-kafe, ada. Nah, saya bikin buku Tali Jiwo, kumpulan dari Tali Jiwo. Nah, Tali Jiwo itu yang sebetulnya lahirnya di Twitter. Gitu loh. Aku jadiin cerita, itu satu Tali Jiwo. Aku extend jadi cerita buku Tali Jiwo. Nah, ini malam nanti ini bagian dari itu. Tapi karena aku di setiap ceramah dimanapun, mau di vihara, di gereja, di pesantren, di kampus, yang paling banyak kampus, ini di kafe, selalu mensyaratkan ada musik. Biasanya terus bincang-bincang. Aku nggak pernah punya konsep sih kalau ngomong, kalau di ceramah. Paling aku ngasih pengantar setengah jam, habis itu tanya jawab. Jadi tergantung pertanyaan. Kita ngomong apa, terus nyanyi gitu. Gitu. Nah, ini Jackson untuk itu. Jangan ngomong tentang bangsa yang besar deh. Kalau ada pramugari ngasih peragaan, keselamatan, terus kita semuanya kalau nggak baca HP. Bullshit. Karena berarti dia nggak care sama orang. Itu pelajaran-pelajaran dari Bapak Ibu. Aku sesibuk-sibuknya apa, begitu ada pramugari, aku lihat sampai dia selesai. Bukan apa dia, anakku pernah aku marahi, lupa kita kan sudah sering naik pesawat. Buat apa lagi ngelihat pramugari memperagain? Oke, gimana kalau yang peragain itu ibumu? Gimana kalau kakakmu? Nggak diperhatikan oleh orang. Gitu-gitu. Nah, itu keteladanan. Nggak bisa dari itu cara pijakan kita menjadi bangsa besar, care satu sama lain. Itu yang kita sekarang nggak punya. Kita nggak care. Banyak anggota DPR yang nanya ke menteri, begitu sudah dijawab sama menteri, dianya sudah nggak ada. Banyak. Dan mungkin menteri juga gitu. Kalau rapat sama presiden, nggak care. Aku juga sering ngalamin, tapi pernah marah. Ada mahasiswa diskusi nanya, begitu session aku jawab, dia udah nggak ada, pergi. Aku kejar di UI kejadiannya. Aku kejar, aku cengkerem ininya. Ini bukan soal aku pengen kamu perhatikan, tapi kalau semua orang dan kamu diikuti oleh teman-temanmu, hancur bangsa ini. Kamu nanya, begitu aja jawab, kamu udah mau pergi. Apa itu? Show off pertanyaan, soal ilmu.
Nggak bisa. Hancur bangsa ini. Banyak kejadian gitu. Dan aku termasuk orang yang menolak ngomong bareng-bareng sama pembicara lain, mau dia menteri, kayak mau dia Menko, yang di forum main HP. Aku selalu sedih kalau ada lihat pembukaan ILC Band, pembukaan ILC Tech, narasumber bicara satu sama lain. Perhatikan dong. Mau dia Ahmad Albar, mau dia Putri Ayu, bukan apa-apa. Kalau kita nggak punya respect kepada kesenian, itu akar dari kebudayaan bullshit dan pembangunan kebudayaan di Indonesia. Umur kalian ini masih panjang, kalau ini ngomong lain, ngomong nggak antar kita. Kalau aku sih batasnya umur sampai umur 35 tahun. Ya aku 35, aku seneng kan ada angka-angka yang aku percaya itu magis. 35 kan 8 hari namanya kalau dia 35. Kalau kamu 35 tahun ke atas masih kerja karena duit, bahaya. Kerja itu harusnya karena seneng, duit itu akan datang sendiri. Kalau kamu umur 35 tahun itu masih nyari duit, kamu salah. Umur 35 tahun itu harus duit yang nyari kamu, karena kamu ahli di suatu bidang. Iya, mau kamu jadi perias pengantin, semua rela nunggu kamu. Kamu bikin WO, wedding organizer, bahkan ada, aku sering lah, bahkan ada yang sampai menunda mantunya loh, hanya supaya karena tanggal itu dia nggak bisa, hanya supaya WO-nya dia. Care. Sama bagus banget. Aku beberapa kali lihat, karena ini temanku banyak dari orang miskin sampai orang elit di Jakarta. Nah, aku tuh ikut yang orang elit ini, ketemu WO-nya itu. Bagus sih. Aku bisa ngerti gitu kalau ibu-ibu itu pengen dia gitu. Detail itu, nanti datang jam berapa, nanti dari ini. Bagus banget itunya. Gitu loh. Ini dipakai ke nikahan anaknya, Putri? Enggak, aku nggak pakai itu, mahal banget. 1,5 M mungkin. Oh, untuk honornya aja. Kamu jangan menghina aku belum kelasnya lah tuh. Tapi aku temanku banyak orang elit itu, orang-orang Pondok Indah. Terus ada sate, coba nggak harus ilmuwan yang dicari sampai ada sate di tukang sate namanya, aduh bang siapa gitu, Hadori di stasiun Bandung. Itu dicari orang, tapi untuk itu perlu proses kan, karena dagingnya empuk, kamu nanti nggak apa-apa nyari-nyari. Aku juga baru ketemunya aku 36, bahkan telat setahunan aku baru keluar dari Kompas. Tapi nggak harus keluar kalau memang passionmu di pers, ya oke. Tapi jangan setelah itu kamu kerja karena duit, kerja karena seneng, duitnya yang datang sendiri. Aku ini seneng kan, dapat duit lagi gitu loh. Kiri nggak kamu? Kiri nggak? Tapi jangan, karena aku udah 57 tahun. Aku misalkan termasuk orang yang nggak berani baca surat Al-Ikhlas, jujur aja. Nggak gampang baca surat Al-Ikhlas itu. Aku belum berani sampai sekarang. Aku paling tersiksa itu kalau ikut sholat terus ada imamnya baca itu, waduh gitu loh. Karena gitu, berat surat Al-Ikhlas itu. Kalau Al-Fatihah aku seneng, karena Al-Fatihah itu membuka diri. Aku membuka diri terhadap ajaran Buddha, terhadap ajaran Katolik. Aku bergaul sama sinden, aku bergaul sama orang Al-Fatihah membuka. Aku lakukan. Aku tiap saat baca Al-Fatihah karena aku lakukan. Aku belajar sama orang-orang TV, belajar terbuka. Musikku aku gabungkan sama yang lain-lain, musik sholawatan kamu dengar tadi malam kan aku gabungkan sama, aku terbuka sama Sik si Batu Manikam di Berjoget Surmariko, aku terbuka sama Pak Ketipung. Nah sekarang Sik coba tanah air 3, 4 mic-nya dong. Kesadaran mic-nya itu loh, mic-mu kayak gitu
begitu nyanyi gini dong. Jaraknya yang mic tadi segimana? Segitu. Karena begitu beda-beda lagi nggak rata lagi bunyinya. Yang naruria gitu loh. Karena begitu kamu nggak masuk jelek banget suaranya. Yuk, tuh, wah, tuh, wah. Ya, waktu saya remaja itu sampai remaja hampir bisa dibilang nggak pernah keluar rumah kalau nggak dilangkain ibu saya di pintu. Saya sering didongengin juga sama ibu saya karena beda sama bapak saya. Ibu saya itu pembaca, ibu saya itu mulo kalau zaman Belanda, kalau sekarang itu SMP. Jadi lebih tinggi pendidikannya daripada bapak. Bapak saya SD, HBS. Saya cuma ingin bilang bahwa terutama untuk orang-orang tua, percuma anjuran mari kita baca buku itu nggak ngefek. Iklan layanan masyarakat juga nggak ngefek. Mau Pak Jokowi bilang apa juga nggak ngefek. Yang ngefek itu keteladanan dari orang tua. Yang bikin saya sekarang baca buku dan menjadi penulis buku juga karena hampir saya selalu tidak pernah melihat ibu saya tidur tanpa ada buku di dadanya yang ketiduran. Jadi jangan-jangan sekarang itu kita termasuk yang rendah di dunia, bahkan di ASEAN, karena nggak ada keteladanan baca buku itu di rumah. Karena yang paling efektif itu keteladanan orang tua. Kalau dari bapak saya, Pak Sutejo itu dia dalang. Dia selalu usil bapakku itu. Jadi saya sering lihat tiba-tiba ada orang nyapu di jalan, bapak saya itu turun, tiba-tiba diginiin, dilikiti kalau Jawanya dari belakang gitu. Jadi suka iseng banget. Kadang-kadang waktu bapak saya jadi camat itu nyuruh anak buahnya, kita camat di daerah 8 kilo ke kota, aku ingat bapak saya itu nyuruh anak buahnya, mantri polisi itu untuk nyari onderdir namanya Sumolewo itu. Wah, dia berangkat ke kota ke Situbondo. Nggak ada Pak Sumolewo Pak. Ada kok. Ternyata si 3 hari baru dikasih tahu Sumolewo itu salah seorang tokoh warok di Ponorogo gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama onderdir mobil itu. Keisengan itu yang mungkin saya suka iseng banget orangnya. Dari bapak ya. Mungkin gitu loh. Cuman hal lain juga, waktu bapakku meninggal tuh yang nganter ke kuburan banyak banget. Karena hampir seluruh hidup bapakku itu, Pak Sutejo itu hampir nggak pernah mikirin dirinya sendiri. Selalu untuk itu yang saya masih kalah gitu. Jadi contohnya waktu bapak pensiun aja, bapak masih nganter-nganter janda-janda, goncengan, kadang-kadang duda, yang pensiun juga untuk ngambil gaji ke kantor pos. Atau dari pensiun ke keluarnya duit pensiun itu kan nggak langsung, begitu pensiun terus keluar. Itu bapak ikut ngurus ke Jember, ke gitu-gitu. Jadi untuk ke depan aku kira ya Utaya, mari kita menjadi bangsa yang besar, mari kita galang persatuan. Ya bolehlah diucapkan oleh pejabat, bolehlah diucapkan oleh iklan layanan masyarakat. Tapi menurutku nggak ngefek. Yang paling ngefek cuman keteladanan orang tua. Ketika anakku misalnya, karena aku sering lihat bapak nggak pernah nganter tamu itu cuman sampai ke pintu rumah. Bapak selalu nganter tamu sampai ke pintu pagar, bahkan sampai ke mobilnya, bahkan sampai ke motornya.
Itu saya tanpa sadar sampai sekarang tamu saya yang di rumah itu saya antar sampai mobilnya, saya antar sampai sepeda motornya. Bukan pintu rumah terus dia pergi masuk. Bukan mau, nggak bisa, anak saya niru. Bahkan kalau taksi datang, terus aku turun, aku tunggu sampai taksi itu pergi. Dan aku ngadep ke taksi. Begitu dia pergi, aku baru masuk rumah. Itu sampai sekarang ke bawah. Anak saya kadang-kadang ikut gitu. Kadang-kadang saya marahi kalau gitu. Tapi dia kan bukan temen, Mbak. Dia juga bukan apa yang antar saya. Ini taksi, aku udah bayar. Yang kamu bayar adalah tenaga dan waktu. Tapi rasa nggak bisa kamu bayar. Rasa itu kamu bayar dengan respect. Nyanjang hati wasenane brebes milih baju saking langit didengket lembahing pansos. Ini bagian paling susah. Coba tipis dulu. 3, 4. Kurang sedih. Ini bukan soal nyanyi tapi soal pengalaman. Makanya kue nanti disakiti berapa kali kalau ngelanan. Nah, iku iling-ilingan maneh dan dia yang paling mengalami mantane ku ngundang nang mantenane. Nah, coba ingat-ingat itu. Jadi apa? Kamu pernah iling-ilingan bahwa jodohmu wis mati. Saya, Sujiwo Tejo, golput seumur hidup, tetapi sekarang sudah punya pilihan. Yusuf Kala. Ini semua demi martabat, harga diri, dan kemajuan. Aku ngiklanin Pak Yusuf Kala itu, waktu itu sebetulnya yang terjadi adalah, ini bukan Sarah karena yang ngomongin Jawa adalah orang Jawa sendiri. Mudah-mudahan bukan Jawa. Aku udah nek sama orang Jawa. Sebagai orang Jawa loh. Jawa. Aku pengen ada presiden yang bukan Jawa gitu. Itu aja intinya gitu loh. Kebetulan ada Pak Yusuf Kala. Ya udah aku belain gitu loh. Aku pertama kali aku terlibat iklan. Aku nggak dibayar nggak apa. Nah celakanya aku diketawain sama beberapa orang. Ada SMS-nya. Nggak usah aku sebut. Bahwa itu nggak masuk akal gitu loh. Kok bisa iklan nggak dibayar gitu loh. Tapi wallahi nggak dibayar. Karena aku bukan ngarep, mungkin bayarannya adalah kepuasan. Aku pengen yang jadi presiden itu bukan orang Jawa lagi. Nggak harus orang Jawa. Tapi aku sebagai dalang Jawa, otokoreksi terhadap, yuk kita belajar ke suku-suku lain, belajar ke Bugis, belajar intelektualisme ke Minang. Gitu, belajar ketabahan ke orang-orang Kalimantan. Gitu. Jadi sebetulnya bukan karena terlibat banget sama politik sih waktu itu. Waktu 2008 ya, kalau nggak salah. Tapi secara kebudayaan aku lagi enek-eneknya sama orang Jawa ya. Kesantunan-kesantunan yang munafik gitu loh. Aku bangsa ini kayaknya mulai harus orang terus terang, nggak suka A bilang A, B bilang B gitu. Nah gitu loh. Aku orang Bugis gitu bayanganku. Kalah Pak Yusuf. Nggak apa-apa. Tapi aku mau jelasin sekarang kan udah lama, bukan karena aku tertarik politik, enggak. Tapi sampai sekarang aku masih dibully. Nah,
WA diputus pacarnya. Coba. Ini kita Yusuf di tengah bondo. Iki dibokongi truk ya wis akeh. Ono raiku barang. Iya. Malah di Mojokerto asu tenan. Di mobil tinja iku lho. Wallah gitu loh. Mobil tinja ono aku menging-nging ngono ndek mburi ngono. Sugih tanpa bondo ndasmu yo. Mobil tae iku lho. Di Mojokerto. Wis ngomong iku. Tapi sebelumnya saya minta teman-teman yang belakang juga kirim Al-Fatihah kepada Raden Mas Raden Mas Pangeran RMP ya, Sosro Kartono, kakak kandungnya Raden Ajeng Kartini. Yang belum tahu, dia saudara beda ibu tapi kakak saudara satu ibu. Nggak tahu dicek, pokoknya kakak kandungnya Kartini. Makamnya ada di Kudus. Kalau kamu sowan ke Sunan Muria mau ke Kudus itu ada di kiri jalan, ada pemakaman keluarga keraton di situ. Itu Sosro Kartono. Al-Fatihah untuk beliau. Karena syair ini dari beliau. Aku cuma pengen secara kebudayaan kadang-kadang presiden tuh nggak harus Jawa gitu loh, itu aja. Tapi aku tetap mendukung adanya politik. Karena tanpa orang politik juga nggak ada kekuasaan. Tanpa kekuasaan, aku bilang tadi malam, nggak ada negara. Nggak ada, tanpa kekuasaan negara juga nggak jalan. Gimana coba? Siapa yang ini birokrasi? Cuman kalau aku disuruh terlibat sendiri ke politik, ya sorry lah, aku di kesenian aja gitu. Aku cuma seneng politik itu sebagai sesuatu yang harus aku baca gitu loh. Itu aja lah. Seperti perempuan, seperti alam gitu. Makanya kalau aku ngomongin politik adalah aku sebagai pembaca, seperti halnya kalau aku ngomongin bola, bukan karena aku pemain bola. Kalian nggak usah nyanyi, aku tak pengen ngurung-ngurung cangkeme penonton. Pakai gitar aja, sedikit pasti asik suasananya. Coba ya, 3, 4. Too much love will kill you. Tanpa bondo, dikoyo tanpa aji.
Ini menurut banyak beberapa temanku, Kiai Ahmad Dahlan cuma ngajarin pertama sabar. Sabar itu apa? Dan disuruh melakoni, disuruh menghayati sabar gitu loh. Ketika dalam 3 tahun diajarin sabar, nanti balik lagi diajari kebenaran. Tanpa kesabaran, begitu banyak kebenaran di dunia ini. Tanpa kesabaran kita nggak tahu kita mau pakai yang mana. Gitu loh. Itu loh kesabaran. Nah, kalau kamu sudah sabar dan bisa memilih kebenaran, itulah dasar kamu beramal soleh. Nah, kalau kamu bisa beramal soleh atas dasar pilihan kebenaran yang kamu pilih karena sabar, itulah yang disebut iman. Bukan pengucapan iman, wah luar biasa. Jadi mengajarkan itu nggak satu kitab suci itu, seprail dan tapi harus dilaksanakan. Hitam. Jamu juga jarang minum, obat juga enggak. Kadang aktif. Iya sering. Mungkin karena aku seneng pekerjaanku, mungkin lah ya. Jadi ya paling sakit ya flu apa ya. Tapi aku baca-baca itu katanya nyanyi itu menyehatkan. Ya, untuk pernapasan, untuk ini gitu. Itu aja deh. Oh, aku agak rutin minum itu yang tablet yang isinya yang bening itu minyak minyak ikan gitu. Sama madu, ada beberapa janjuker yang suka ngirim madu. Ya, tadi ada ngasih madu juga. Itu. Nah, ngomong-ngomong janjuker, sejarah mendirikan janjuker itu sebenarnya hingga didaulat pun jadi presiden dari janjuker. Jadi 2010 itu masa-masanya Twitter. Nah itu aku lagi iPhone kayaknya belum ada, BBM kan adanya. Aku lagi nongkrong di Bandung, ada temenku terus ambil BlackBerry ku. Rupanya dibikinin Twitter gitu sama dia gitu. Terus dibikinin Twitter, pakai nama apa? Ya udah Sujiwo Tejo aja. Begitu dimasukin Sujiwo Tejo, ternyata udah ada yang pakai. Makanya terus ejaannya ejaan lama, Sujiwo Tejo ejaan lama. Padahal nulisnya mestinya Sujiwo Tejo itu ejaan baru aja. Terus udah dipasang, terus tiba-tiba Gandos namanya, Waskito, insinyur anak ITB. Suruh aku nge-tweet, aku kan bingung nge-tweet apa ya. Wis apa ya terserah aja, dia manggil aku Cak. Manggil apa ya? Bingung, ada mungkin setengah jaman apa ya nge-tweet apa ya. Akhirnya itu nge-tweet jancuk itu, nge-tweet. Nah, ternyata responnya dalam 2 hari itu 1.000 orangan lebih. Apalagi terus repost sama Tina Talisa. Waktu itu masih wartawan TV One. Tina Talisa udah banyak followernya, direpost sama wah bikin Twitter nih gitu loh. Jadi direpost, nah lebih banyak lagi. Itu nggak sampai seminggu lah udah 10.000 lebih kok. Nah, terus meningkat itu. Jadi nah itu sejak itu terus jadi tiba-tiba aku dipanggil Mbak, lebih banyak yang manggil Mbak yang nggak kenal langsung. Tina Talisa kan panggil aku Mas, Najwa Shihab juga panggil aku Mas, umumnya panggil aku Mas sih, gitu loh. Akhirnya sekarang jadi ikut-ikutan Mbah semua gitu loh, termasuk Najwa, termasuk Rosi, Silalahi, gitu. Nah, kalau terus jadi
Republik Janjukers, aku nggak tahu, aku lupa. Tiba-tiba ada mungkin 1-2 orang yang manggil aku presiden gitu, terus jadi begitu. Jadi rame. Iya, kalau Janjuk awalnya dari buka Twitter itu, kalau presiden aku lupa riwayatnya. Tapi itu bukan dari aku gitu. Gitu loh. Indonesia memiliki 3 presiden. Presiden Apa? Jokowi, Presiden ILC, Presiden Janjuk. Tadi siang kita ngobrol, Mbah sempat menyinggung kiai-kiaiku. Tadi pas ngaji, guru-guru. Ada teman sih sempat ngobrol ke saya sebelum ketemu Mbak Tejo. Nanya dong, gurunya Mbak Tejo sebenarnya siapa sih? Pada penasaran, kiainya, gurunya itu sebenarnya siapa? Itu menarik itu. Guruku siapa ya? Guruku adalah murid-muridku. Itu aja, termasuk Gus Mus sama Cak Nun itu. Tapi kalau yang agak seriusnya, setiap kali aku ngajar orang, entah itu nyanyi, entah itu apa, sebenarnya aku belajar. Dari kayak yang paduan suara tadi yang aku nyanyi-nyanyi, aku belajar, oh ternyata kalau aku giniin, dia nggak bisa. Orang yang tipe begini nggak bisa, orang tipe begitu bisa, yang suaranya. Jadi diam-diam aku juga belajar. Ada tipe-tipe manusia yang begitu. Kita minta diajari, ketika seseorang itu mengajari, kita belajar juga dari gitu loh. Makanya di dalam jimat Kalimasada itu, jimatnya Pandawa itu, salah satu dari isi Kalimasada, kalau kamu ingin pinter, mengajarlah, bukan belajarlah. Karena dengan mengajar, pertama kita ada persiapan, kedua, kalau kita ngasih ke murid itu, kita belajar. Aku pernah mendongeng kan misalnya, ya tentang Pangeran Diponegoro atau apa, ke anak kecil. Tiba-tiba tentang Sentot Alibasa Prawira Dirja, tentang Kiai Maja. Di luar dugaan si anak kecil ini anak kelas 3 SD. Pertanyaannya yaitu, kudanya Diponegoro itu berapa meter tingginya gitu loh. Nah, otomatis kan aku belajar, dan karena sifatnya dongeng, aku nggak perlu baca literatur, ya udah. Kira-kira Diponegoro mungkin lebih tinggi dari aku dikit, kalau dia nyengkelak, ya aku akal-akalin. Tinggi punggungnya itu sekitar ya sedagunya ini, gitu loh. Kan mikir. Ketika kita cerita tentang adu ayam, dulu ada Sawung Galing namanya, itu tukang adu ayam di dalam di luar pertanyaan, di luar prediksiku, si anak yang aku ajarin ini nanya, warna kencing ayam apa? Gitu loh. Kan kita pasti menjawab, habis itu ya kita riset, habis itu aku tongkrongnya betul, oh ternyata gitu loh, maksudnya gitu. Jadi kalau ingin pinter, mengajarlah. Nah kalau kamu nanya siapa guru-guruku, ya yang setiap mereka yang aku ajarin itu guruku. Aku belajar dari kesabaran pemain Kajo tadi, itu aku marahi terus. Tapi dia sabar gitu, dan aku belajar juga, oh ya ternyata bagus juga. Ketika aku ngajak ngomong nenek-nenek yang mungkin SD aja nggak lulus, penjual serabi di Bandung, aku bilang ya udahlah sekarang memang sudah zaman edan, aku bilang gitu, aku dengan sok tahu. Terus nenek-nenek itu bilang, yang edan itu kan bukan zamannya tapi manusianya. Oh, iya juga ya, gitu loh. Terus ketika aku bertanya ke nenekku juga, itu orang lain, kalau nenekku sendiri, nek Jawa itu apa? Aku kan sering baca buku tentang Jawa. Raffles pernah bikin tentang sejarah History of Java. Banyaklah Jawa adalah begini, adalah begitu. Ternyata guruku yang sebenarnya justru orang yang aku ajarin, orang yang gak pernah sekolah. Gini loh, Jawa itu ya, kamu berjalan sana ke barat, gitu.
Terus berjalan terus, selama masih ada orang menyapamu, itu Jawa. Gitu. Loh iya. Jadi aku di New York itu selalu di sini tuh. Aku ke Jepang, selama masih ada hai apa-apa, itu berarti Jawa. Di suatu tempat yang nggak ada orang sama sekali yang menyapamu, itu sudah bukan Jawa. Gitu. Saya penasaran nih Mbak. Oh. Masalah penampilan Pak Tejo yang dulu dengan Pak Tejo yang sekarang agak berbeda nih masalah penampilan. Kobo ini tahun 2011-an lah. Iya. Habis. Jadi aku pentas di Melbourne. Aku nyanyi lagu yang titik kalau mau so kamu. Setelah pentas ada bule yang suka banget. Bule itu kan kalau suka banget kan nggak cuma tepuk tangan, dia akan ngasih apa aja gitu. Nah, dia ke panggung ngasih topi. Gitu loh. Ini topi legendaris. Aku Bra ini topi legendarisnya Australia. Pembikin topi legendaris. Jadi dia kasih. Semenjak dikasih langsung dipakai itu. Langsung dipakai karena di sini aku pengen jadi militer kan dulu. Masa kecilku tuh di Baluran. Baluran itu di daerah Situbondo itu tempatnya KKO, sekarang marinir. Nah, marinir itu punya baret ungu, bougainville, yang katanya intinya sekali ngembang lalu gugur gitu loh intinya bougainville ungu. Nah, untuk dapat itu dia harus berprestasi apa untuk dapat baret ungu. Dia harus jalan kaki dari Banyuwangi, Baluran ke Surabaya ke Kesatrian Marinir. Aku pengen dari kecil bawah sadarku gitu loh. Tapi kan enggak, akhirnya aku jadi orang sipil kan. Begitu dapat ini rasaku aku kayak dikasih baret ungu gitu loh. Iya di sini ku. Aku kayak makanya nggak aku lepas. Kalau sejarah pemakaian kembang ini punya kisah berkesan mungkin. Aku lupa kalau kamu tanya itu. Lupa. Tapi begitu aku pakai Kamboja, aku merasa seneng aja. Karena wangi ini ada di sini terus membuat aku merasa terhubung karena kan Kamboja ke kematian kan bayanganku gitu loh, gitu aja. Aku nggak tahu kapan dan aku nggak mau yang plastikan meskipun di Sukawati Bali ada yang dijual plastik, aku nggak mau. Aku mau yang asli. Seringkali aku ngeliat Kamboja gugur, aku pasti berhenti, aku pakai. Kalau enggak aku nyari, kayak ini aku lagi nyari tadi gitu. Tokoh-tokoh bangsa yang aku kagumi, kalau misalkan nggak aku sebut di sini, belum tentu karena nggak aku kagumi ya, mungkin aku kelewat atau lupa. Tapi ya jelas Agus Salim, Ahmad Dahlan, Soekarno ya pasti ya, Syahrir, Tan Malaka, Hatta, dan Pak Hatta kebetulan tahun lalu aku ke rumah beliau di museumnya di Bukit Tinggi itu. Itu memang membuat orang gini lah, dengan segala hormat, tokoh-tokoh pergerakan itu ternyata memang harus dari orang kaya. Kalau kita lihat di Bukit Tinggi itu dia ada kuda, ada dokar, ada kuda pada zaman itu. Kalau sekarang dia punya mobil-mobil yang gitu loh. Terus ada tempat ngaji begitu juga kalau kita ke rumah Soekarno di Blitar gitu. Bukan aku mengatakan bahwa orang miskin nggak mungkin jadi pejuang ya. Sekarang kenapa kok orang-orang kaya jadi hedon semua gitu loh, putra-putranya? Itu aja pertanyaanku. Dulu para pejuang itu anak-anak orang kaya. Karena ada waktu luang, mereka bacaannya banyak, maka ada waktu untuk membaca. Makanya saya selalu suka baca puisi, jangan kau gedebus muluk-muluk ngomong soal kemerdekaan kalau kamu nggak punya waktu luang. Karena hanya di dalam waktu luang kita hanya dapat merenungi makna kemerdekaan hidup. Nah, itu
mereka punya waktu luang, kenapa bisa jadi gerakan sosial? Ahmad Dahlan. Nah, sekarang kenapa waktu luang kok jadi gerakan hedonistik? Membeli mobil ini, pamer punya ini, pamer. Kegunaannya untuk sesama apa? Ini bisa kita jadikan diskusi bareng. Rata-rata anak orang berada. Aku lihat itu dari rumahnya Bung Hatta itu ke belakang tuh ada sawah luas banget. Tapi disekolahin ke Belanda, tapi dia tetap cinta sama Indonesia, bayangin ya Pak. Langsung aja vokal ya. Mulai nunggang rasa ngenering panggayo lunging gadung rambat kerambil gading. Kalau menurutku situasi sekarang orang terlalu menunggang pikiran. Jadi kalau leluhur itu ngajarin menunggang rasa, makanya nunggang rasa ngenering panggayo lunging gadung merambat kerambil gading. Nunggang rasa, aku menghadap hidup, aku menunggang rasa menghadap hidup. Kebanyakan sekarang menunggang pikiran. Jadi kalau secara pikiran benar, belum tentu bijak gitu loh. Salah satu yang aku kagumi juga adalah bapak bangsa, namanya Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid ini pendiri Paramadina, pernah jadi rektor juga, yang waktu itu terus direktori Anies Baswedan. Dia ngomong gini, almarhumnya, etis itu bukan cuman ke orang lain loh, Jo. Gitu. Dia ngomong ini di Surabaya di LB Hotel. Tapi kita juga perlu etis terhadap diri sendiri. Etis terhadap diri sendiri itu antara lain bekerjalah di bidang yang kamu cintai. Problem bangsa ini adalah yuk mari semakin memperbanyak orang yang etis terhadap dirinya sendiri, gitu loh. Nah, dari itulah aku mau menjawab pertanyaanmu, kenapa aku nggak ke politik? Karena aku tahu aku nggak punya bakat di situ. Kalau sebagai pengamat aku bisa, tapi kalau melakukan, ngerapat aja aku nggak tahan kok. Bisa ada orang berapat, aku ngomong nunggu yang lain, aduh udah nggak bisa udah, gitu. Wong dulu waktu aktif di mahasiswa, kalau ada rapat aku nggak pernah datang, nggak tahan lihat rapat itu. Itu siksaan. Padahal kalau kita mimpin di politik sering banget kan rapat ya. Dan aku orangnya, kalau ada A, kalau ada merah, kalau ada handuk warnanya merah, orangnya itu, bakatku ini ya, hanya bisa mengatakan kalau terpaksa ya handuk itu saya bilang pink gitu loh. Atau handuk itu saya bilang jingga, atau handuk itu saya bilang marun, atau handuk itu saya bilang merah dan hil, handuk merah itu. Tapi aku nggak akan pernah bisa mengatakan bahwa handuk itu hitam. Nah di politik, kamu handuk merah harus bisa kamu bilang handuk hitam. itu aku nggak bisa. Aku paling banter kalau ada handuk merah. Kalau misalkan di sini ditodong sama uang atau pisau, aku paling bisa ngomong orange gitu loh. Masih ada merah-merahnya gitu loh. Masih dalam spektrum merah. Tapi kalau ditodong gini, ayo Jo, ini handuk merah bilang hitam. Misalkan ini apa? Tolong ini katakan bahwa ini merah. Oh, katakan bahwa handuk merah itu
sorry ya. Ya udahlah, kira-kira gitu. Nggak bisa. Paling pol yang bisa aku katakan itu spektrum. Misalkan masyarakat ini sebetulnya lapar gitu loh. Aku yang paling bisa ngomong spektrum lapar itu apa? Masyarakat agak gelisah gitu loh, gitu ya kan. Masyarakat agak kurang pede, terus masyarakat agak galau gitu loh, gitu. Tapi kalau disuruh bilang bahwa masyarakat kenyang, aku nggak bisa. Maka aku nggak bisa jadi orang politik. Itu. Ya musik-musik tradisi itu tidak kita ambil terus kita kasih ke milenial itu untuk menghadapi masa digital ini. Kita olah. Kamu bisa lihat sendiri tadi malam atau apa, nggak ada satupun musik tradisi yang aku kasih nyoh mentah-mentah tradisi. Pasti aku olah. Diinovasikan jadi. Iya, bahkan Jolali anakku yongger, si cilik tak kutang-kutang. Ini kalau aku langsung kasihkan gini, pasti milenial nggak mau. Sebetulnya lagu Lalebay itu dari situ. Anakku, anakku sing manis, cobi nangis. Mau milenial? Besok yen wis gede. Sebenarnya kalau aku mau sajikan tok, pamintaku ni masih tuase atau teruntut tansah reruntungan. Kita seneng, tapi anak milenial nggak mau. Aku bikin anu teruntut tansah reruntungan, mudun gunung anjok samudra. Mereka terima. Kalau aku cuma nyajikan pamintaku ini masih situasi, ya kita seneng. Anak udah opo ibu. Nah terus kalau milenial ninggalin, kita komplain para seniman, itu aku nggak suka. Yang salah senimannya. Loh kalau mau nyajikan yang asli itu bukan tugasnya seniman, tugasnya museum. Seniman, loh iya. Loh nggak apa-apa ada museum yang merangkai tiap minggu anak-anak TK, itu loh aslinya gini. Tapi seniman nggak gitu, seniman berkarya. Aku nggak ada potongan jadi presiden atau aku jadi seniman aja. Tapi kalau kalian paksa berandai-andai jadi presiden, yang aku tawarkan adalah aku ketemu milenial, aku ketemu orang-orang tua kayak aku kalau mendalang. Kalau aku di band itu yang datang milenial, tapi kalau aku mendalang itu dari anak kecil sampai milenial sampai kakek-kakek. Halo Mas. Nah, aku akan temuin seperti halnya kalau aku mendalang, aku akan ngomong bahwa yuk kita akan masa depan Indonesia adalah misalkan kita bikin negeri pariwisata, atau kita bikin negeri ilmu pengetahuan, atau kita bikin negeri wisata tasawuf, wisata. Jadi harus satu aja, nggak usah macam-macam, mau jadi negara pertanian, mau fokus. Kalau mau jadi negara pertanian, oke, pertanian. Oke, kalau gitu kita misalkan Indonesia adalah lumbung pangan dunia gitu loh. Kita fokus IPB, ITB, penelitian-penelitian ke situ semua. Menurutku kita nggak fokus sekarang. Nggak ada ikatan di depan, kita mau kemana gitu loh. Yang lain-lainnya berarti kembangan wisatanya, wisata pertanian, wisata itu kita kembangin. Tapi ada tujuan yang jelas. Konsep bangsa di masa depan adalah suatu kerumunan orang di ruang dan waktu tertentu yang diikat oleh tujuan. Kalau dulu yang dipegang oleh Soekarno adalah suatu kaum yang mengalami penderitaan yang sama dalam kurun waktu tertentu. Intinya, mari kita ikat sebuah bangsa, bukanlah suku, dia bukan darah kita. Karena suku itu konkret, bangsa itu rekayasa, bangsa itu fiksi. Karena fiksi maka harus dirawat. Nah itu yang akan
mengikat kita. Kalau aku jadi presiden, nah, tapi sekarang udah jadi presiden Janjukers. Dulu waktu anak-anak saya suka kesatria, terus makin lama akhirnya saya ngefans pada Semar ini. Menurut aku di Indonesia yang layak patut jadi Semar itu sudah meninggal lagi, Gus Dur. Jadi saya pernah nulis serial wayang di Jawa Pos, ada Semar, Gareng Petro, ada Ponokawan itu. Nah sejak Gus Dur meninggal, bisa dicek 2009 kalau nggak salah, saya sudah nggak pakai tokoh Semar lagi. Karena bagi saya Semar udah nggak ada di Indonesia, gitu loh. Nah, kenapa kok Semar? Karena dia itu sembayangnya nggak pakai waktu. Kalau Kresna itu sembayangnya ada waktunya, Puntadewa ada waktunya, ada sanggarnya, ada sanggar pamujiannya, ada tempat ibadahnya lah, ada masjid, ada gerejanya. Semar itu sembayangnya nggak pakai waktu dan di mana saja. Itu kenapa favorit. Jadi kamu lagi wawancara ini, bagi saya kamu lagi sembayang kalau menjalankan hidupmu. Tadi teman-teman lagi nabung gamelan itu lagi sembayang juga. Sinden yang lagi nyinden bagi saya itu lagi sembahyang, mensyukuri bakat yang dikasihkan sebagai sinden. Ini nggak ada jadwalnya gitu loh. Jadwal aku tak sembahyang sih, enggak. Dia ketawanya bagian dari sembahyang, nangisnya bagian dari sembahyang. Seluruh hidupnya sembahyang, seperti lagunya Bimbo. Sholatku dari Boyan sampai ke liang kubur. Gitu. Kenapa kok? Yang lain-lain sembayangnya ada waktunya. Kapan sembayang, kapan korupsi, kapan gitu-gitu ya. Sembar enggak. Sembar akimus, bukan melaksanakan, tapi mendirikan. Akimus sholah. Mendirikan, menegakkan, bukan ngasih gambar orang sholat. Saya kira gitu. Nah ini kalau guru-guru saya bilang, ini satu-satunya yang bilang tadah pradah ora wegah. Jadi prinsipnya gitu. Tadah itu tidak ada doa apapun kecuali terima kasih. Itu Semar. Tidak ada doa apapun kecuali alhamdulillah. Jadi nggak minta cepet wisuda, nggak minta apa gitu, nggak minta cepet nikah. Pokoknya apa yang ada itu disyukurin, doanya Semar. Itu tadah. Pradah itu tidak membeda-bedakan. Kalau sudah sanggup, kalau sudah komit, berapapun honornya dia all out. Itu prinsip Semar. Jadi tada tidak ada doa lain kecuali alhamdulillah. Itu Semar. Dan Prada, misalkan aku pentas di sini dibayar 5.000 gitu loh, terus pentas di sana dibayar 100.000 gitu loh. Nggak ada alasan di sini ogah-ogahan. Gitu loh, karena kita sudah komit, artinya all out. Kalau nyinden ya nyindennya tetap segitu, bukan karena dibayar 5.000 sama 100.000 udah beda. Itu Prada namanya. Orang ogah itu tidak ogah-ogahan. Nah gitu loh. Gitu. Nah kata Semar juga untuk masyarakat Indonesia ini, siapa yang tadah, prada dan orang ogah, kata Semar, mungkin dia kaya, mungkin dia miskin, tapi setiap kali butuh duit itu ada. Kira-kira gitu. Bukan ingin loh, setiap kali butuh, need, bukan want. Dan aku percaya itu. Thank you.